Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di antara amanah yang terbesar dan tanggung jawab yang agung adalah bagaimana kita bisa mendidik putra-putri kita dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mengenai ayat ini, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Addibuhum wa'allimuhumul khair." Berikan pelajaran adab kepada mereka, ilmu tentang kebaikan kepada mereka. Kenalkan terhadap ilmu kebaikan kepada mereka. Bagi orang tua, hendaknya memperhatikan bagaimana putra-putrinya itu harus dipantau dan dididik. Beberapa yang bisa dilakukan, di antara kiat-kiatnya yang pertama adalah dari awal. Yang pertama, dari awal seorang laki-laki hendaknya mencari istri yang salehah. Dan ini adalah langkah yang paling pertama yang sudah seharusnya dilakukan oleh calon suami. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, agamanya. Lalu Nabi mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang mempunyai agama yang baik, maka engkau akan beruntung. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kiat yang kedua, untuk mendidik buah hati yang kita cintai dengan baik adalah yang kedua, ikhlaskan niat dalam mentarbiyah, mendidik anak. Itu semua pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak, dan jangan kita ini selalu berorientasi materi. Ya. Jangan sampai kita ini hubbud dunya. Apalagi sampai mengajarkan kepada anak-anak kita tentang dunia, mencintai dunia, bekerja keras. Sukses itu adalah identik dengan kekayaan, jabatan. Jangan seperti itu. Ya. Karena kita mendidik anak kita ini kan supaya mereka ini menjadi anak yang saleh. Ya, makanya luruskan niatnya. Luruskan niat dalam mentarbiyah, mendidik anak ini. Ya. Jadikan mereka ini adalah investasi akhirat kita.
ketika kita sudah meninggal dunia, meninggalkan mereka, maka tidak manfaat kekayaan mereka, jabatan mereka, ya. Untuk kita yang bermanfaat adalah apa? Doa-doa mereka. Ketika mereka ini saleh, baik, ya, berbakti kepada orang tua semasa di dunia, terlebih nanti ketika kita sudah tiada. Ini investasi akhirat kita. Luruskan niat dalam mendidik anak, ya. Kenalkan mereka dengan agama, karena agama inilah yang membuat mereka baik, membuat mereka soleh, ya. Kemudian yang ketiga, biasakan anak-anak itu dengan ibadah dan terus motivasi mereka, tentunya dengan santun, dengan lembut, ya, dengan bahasa mereka, ya, dan buat mereka ini cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, dan terus kita bersabar untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, ya, sebagaimana Allah taala menyuruh, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu dengan salat dan bersabar atas itu, ya. Walaupun kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, masih SD, biasakan, ya, untuk sholat, puasa juga seperti itu, dibiasakan, dilatih. Ya. Nabi memerintahkan kepada orang tua, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu dengan sholat ketika umur mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaihi wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisah mereka dari tempat tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, barang siapa yang mempunyai anak kecil, budak atau anak yatim, kemudian dia tidak memerintahkan sholat, maka, ya, orang seperti ini hendaknya diberikan sanksi. Ya, ketika yang besar, yang tua tidak memberikan perintah pada yang kecil, anaknya atau adiknya, ya, untuk sholat, hendaknya dicela orang-orang seperti ini, orang-orang yang dewasa, orang-orang tua yang tidak menyuruh yang lebih kecil atau anaknya untuk sholat. Li'annahu asallaha wa rasulahu, kata beliau, karena sungguh dia itu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menunjukkan bahwasannya seorang yang lebih tua, apalagi orang tuanya yang bertanggung jawab pada anaknya, tidak menyuruh sholat, dia berdosa. Ya, dia berdosa jika dia tidak peduli, tidak cemburu, tidak mempunyai ghirah, untuk senantiasa, ya, menggalakkan, membiasakan, melatih anak-anaknya untuk sholat. Kemudian yang keempat, hendaknya anak-anak kita ini dijauhkan dari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang mungkar, dan kita tidak bosan untuk memperingatkan mereka dan tanamkan kepada mereka, ke hati mereka, ya, untuk senantiasa, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, ya. Dan kita harus betul-betul peduli, ya, terhadap keadaan mereka. Tidak boleh ada pembiaran, ya, ketika ada kemungkaran di tengah-tengah keluarga kita, ya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap
cucunya Hasan bin Ali ketika makan kurma sedekah. Maka Nabi menyuruhnya, kih, 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 lemparkan, lemparkan. Muntahkan, muntahkan. Ya. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya kita tidak memakan harta sedekah? Kata Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kemungkaran sekecil apapun di tengah-tengah keluarga kita. Jadi harus respect ya. Kemudian yang kelima, hendaknya orang tua menjadi qudwah hasanah bagi anak-anaknya. Ini merupakan satu pendidikan yang sangat baik. Ketika seorang ya bisa menjadi guru ya dengan qudwah ya, dengan contoh langsung dikerjakan ya. Maka anak itu mudah meniru ketika mereka melihat orang tuanya ya, berbicara, bertutur kata, ya, bersikap, itu mereka meniru, melihat, ya melihat terus meniru, dan cepat sekali. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati dalam bertindak tanduk, bertutur kata di depan anak-anak kita. Jangan sampai ada kata-kata kasar, kata-kata keji, kata-kata kotor, ya, sampai terdengar di telinga mereka. Ya, naudzubillah, anak-anak zaman sekarang ini, ya, kita prihatin sekali dengan cara gaya bahasa mereka. Keluar dari lisan-lisan mereka, ya, sesuatu yang tidak pantas. Membicarakan, mencela dengan kata-kata binatang dan yang lainnya, naudzubillah, melaknat, ya, mengolok-olok, mencela. Maka hendaknya kita berikan qudwah hasanah dengan tutur kata kita yang santun, ya, sikap kita yang baik, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, ya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Surat As-Saff ayat 2. Kemudian kiat yang keenam dalam mendidik anak, ya, putra-putri kita yang kita cintai adalah hendaknya kita jauhkan mereka dari teman-teman yang buruk, teman-teman yang ya tidak mempunyai adab, etika dan akhlak. Ya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah ya salah seorang di antara kalian siapa sih yang menemaninya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi teman itu adalah ya bisa mempengaruhi karakter, bisa mempengaruhi agama seseorang, kebaikan seseorang, sifat seseorang, ya. Jadi hati-hati memilih teman, ya. Hendaknya dia harus mencari teman yang soleh, supaya dia itu ketularan soleh, baik, ya. Kemudian yang ketujuh, hendaknya anak-anak kita ini ya dimasukkan ke halaqah tahfidz Al-Quran yang sekarang banyak di masjid-masjid, ya, atau di ma'had tahfidz. Karena Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hmm. Upayakan mereka ini mencintai Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Inilah generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang luar biasa yang akan menjadi ya masa depan
bagi kita semuanya, bangsa ini semua, keberkahan ya bangsa dan negara kita ini, terutama keluarga kita kalau skupnya skup kecil. Ke depan kita bisa mempunyai anak dan cucu yang menjadi penghafal Al-Quran. Sungguh suatu yang ya bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kemudian yang kedelapan, hendaknya dilindungi anak-anak dan putri kita ini, putra putri kita ini dari ya eh, internet, HP ya, yang banyak sekali merusak generasi zaman sekarang ini. Melihat TV, melihat film, musik, ya, dan sesuatu yang tidak layak dilihat anak-anak ya. Makanya harus hati-hati. Sekarang ya, sesuatu yang paling membahayakan bukan bermain api, bukan bermain pisau, senjata tajam, tetapi sesuatu yang paling bahaya bagi anak zaman sekarang ini adalah HP. Ya, entah dia bermain game, entah dia melihat sesuatu yang tidak kita ketahui. Mereka bisa berselancar melihat apa saja. Apa sih yang tidak ada di internet ini sekarang? Maka hati-hati bagi kita semuanya ya untuk tidak bermudah-mudah memberikan HP kepada mereka kecuali kita harus mendampinginya ya. Kemudian yang kesembilan, berikan ta'lim, pendidikan kepada mereka Islam, iman, dan terus kita tidak pernah berhenti tanamkan, suburkan ke dalam hati mereka ya tentang tauhid, tentang iman, supaya mereka bisa betul-betul kokoh ya, kokoh tauhid mereka ya. Kemudian biasakan dengan adab dan akhlak yang baik ya, ajarkan adab-adab kepada mereka, adab berpakaian, makan, minum, zikir pagi, zikir petang ya, menghormati yang lebih tua, menyayangi lebih muda, kepada kakaknya bagaimana, harus panggil kakak, kak, jangan panggil namanya, gak boleh seperti itu, bukan hal yang sepele. Tapi kalau dibiarkan begitu saja nanti lama-lama ya berani dia dengan kakaknya. Biasa harus diajarkan untuk menghormati kakaknya, menyayangi adiknya, seperti terus, tidak boleh bosan bagi kita ya. Yang ke-10, membiasakan mereka untuk tidur lebih awal, tidur lebih awal dan bangun lebih awal, tidak boleh begadang ya. Terus ya supaya mereka terbiasa ya, terbiasa disiplin untuk bangun lebih awal saat subuh dan seterusnya. Yang ke-11, hendaknya kita orang tua ini lemah lembut ketika berhubungan dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, ya bercumbu dengan mereka, karena ini adalah ya, sesuatu yang baik, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya lemah lembut itu tidak akan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah lemah lembut itu akan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat buruk ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya perlu kesabaran ya untuk kita semuanya ketika mendidik anak. Ya memang seperti itulah anak-anak, polos, polos perkataannya, polos tingkah lakunya. Ya, kita tetap bersabar dan tetap kita harus menjaga tutur kata kita dan sikap kita, tidak boleh kasar keras kepada mereka. Ya. Kemudian eh, yang selanjutnya untuk diketahui, dan ini lebih penting bahwasannya ya,
Setelah kita melakukan segala sesuatu ikhtiar yang maksimal, hendaknya kita tahu bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya, dan Allah juga memberikan, ya, apa namanya, tidak memberikan hidayah, menyesatkan kepada yang dikehendakinya. Kita hanya bisa berusaha untuk memberikan pengarahan, pengajaran, tarbiyah, pendidikan. Tetapi demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan, ya, hidayah taufik kepada pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah taufik terhadap orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang penting adalah proses hasilnya. Kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kewajiban terus mengingatkan dan terus mengingatkan kepada anak putri kita, putra-putri kita yang kita cintai. Demikian juga, ya, Nabi Nuh alaihi salam. Ya, betapa sayangnya Nabi Nuh alaihi salam kepada anak dan istrinya. Apakah Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa mengajarkan dengan yang terbaik? Nabi Nuh alaihissalam adalah sosok pengajar, pendidik yang terbaik. Akan tetapi hidayah lagi-lagi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah patah semangat, terus berdoa kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga. Kita senantiasa bertawakal kepada Allah, semoga kita, ya, mempunyai anak cucu yang senantiasa berbakti kepada orang tua dan berguna untuk agama dan bangsa ini, dan terus bisa menjadi investasi kita semua di akhirat kita. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.